membangun strategi penjualan yang awet, artinya yang ajak. Nah, kalau kita ingin membangun satu strategi penjualan yang berlangsung terus menerus ya, maka ada 3 pendekatan utama yang harus kita ingat baik-baik, dan 3 pendekatan ini berlangsung secara komplementer, artinya jangan dipisah pendekatan 1, 2, dan 3. Nah, berikut adalah 3 pendekatan tersebut. 1. Build relationship. Ini sangat penting ya. Kekuatan hubungan di dalam penjualan itu tidak ada yang bisa memungkiri ya. Terlebih lagi kalau barang atau jasa yang kita jual itu sifatnya adalah B2B, artinya business to business, atau sering kita sebut industrial selling atau organizational selling. Artinya apa? Barang yang kita jual itu, produk dan jasanya itu merupakan input bagi proses mereka selanjutnya. Atau juga yang beli adalah institusi, misalnya distributor. Nah, hubungannya itu biasanya bertahan lama, bahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya diteruskan hubungan itu kalau baik ya. Jadi kalau ada relationship biasanya pintunya udah mulai terbuka. Nomor 2 adalah keunggulan atau kelebihan dari produk atau jasa yang kita jual. Nah, ini sering disebut value creation. Jadi barang atau produk yang kita jual itu mau tidak mau, karena ini pasar bebas ya, harus ada sedikit, minimal sedikit keunggulan atau kebaikan dibanding dengan yang ditawarkan oleh supplier lain, sehingga pembeli punya alasan untuk membeli dari kita. Meskipun misalnya katakanlah harga kita lebih mahal ya, orang sesudah melihat ujung-ujungnya, menghitung semuanya, akhirnya bilang, mendingan saya beli dari bapak atau ibu, kalau Anda sebagai penjual, daripada beli orang lain mahal dikit, nggak apa-apa deh, ujung-ujungnya saya lihat masih lebih menguntungkan. Nah, itu berarti di total value creation-nya kita lebih baik. Kalau value creation-nya nggak ada, tidak ada spesifik keunggulannya, terus apa alasannya orang beli dari kita? Oh, hubungan, oh bisa aja. Jadi mungkin Anda hubungannya baik, jadi dia harusnya beli 10 karena value creation-nya kurang, ya dia cuma beli 1, penjualan kita nggak akan meningkat. Dia beli 1 juga supaya hubungan tidak rusak. Itu pilar yang kedua tadi ya, value creation. Nomor 3, kemampuan manajemen ya, memberi solusi. Misalnya penjualan kita itu alat berat atau industri otomotif ya, ketahui dulu sifat dasarnya di bidang ini. Biasanya pembelinya selalu mengalami isu berhubungan dengan financing ya. Nah, kita sebagai orang sales harus tahu what is their main problem. Jadi fokusnya kepada mereka. Meskipun relationnya bagus, produknya ada advantage ya, nah kita harus punya kemampuan problem solving. Kalau dia problemnya di financing, maka kita harus cari atau bekerja sama dengan financing company yang bisa menyediakan pembiayaan untuk pembelian supaya dia roda bisnisnya bisa berputar kan. Nah, dari situ dari penjualan itu dia bisa membayar cicilan penjualan ya. Bagaimana dengan bisnis teman-teman? Apa masalah atau key issue yang dihadapi para pelanggan yang harus dibereskan sehingga ia bisa membeli jauh lebih banyak dari produk maupun jasa Bapak Ibu? Apa solusi yang ditawarkan? Kira-kira itu 3 pendekatan utama untuk menciptakan penjualan yang berkelanjutan. Saya Hendrik Lim, Happy Strategy.